Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Maret 2022 dengan judul Upah Kesetiaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Mari kita ikuti penjelasannya. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dunia katakan perkara kecil, itulah yang membuat seseorang berhasil. Perbuatan kasih yang kecil, penyangkalan diri yang kecil, mengucapkan kata-kata sederhana yang dapat menolong hati-hati terhadap dosa kecil. Inilah kehidupan beragama umat Kristiani. Pengakuan dengan ungkapan rasa syukur setiap hari, memperbaiki kesempatan secara arif, rajin, menggandahkan talenta yang dipercayakan. Untuk inilah Tuhan memanggil kita. Ia yang setia menjalankan tugas kecil akan siap mengembangkan tuntutan kewajiban yang besar. Seorang yang ramah dan santun dalam hidup setiap hari, yang murah hati dan sabar dalam keluarganya, yang selalu bertujuan membahagiakan keluarga, akan pertama mengabaikan diri dan mau mengorbankan kalau diminta Tuhan. Mungkin kita mau menyerahkan harta kita kepada pekerjaan Allah. Hal ini tidak diperhitungkan kecuali kita berikan juga hati yang penuh kasih dan bersyukur kepadanya. Mereka yang mau menjadi penginjil di luar negeri harus lebih dulu menginjil di rumah sendiri. Mereka yang rindu bekerja di kebun anggur Tuhan harus mempersiapkan diri dengan mengembangkan suatu kebun anggur kecil yang dipercayakannya dalam pengawasan mereka secara hati-hati. Pada hari penghukuman, mereka yang setia dalam hidup setiap hari akan mendengar kata-kata ini. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kristus tidak memuji mereka karena pidato yang semangat atau kuasa kecerdasan yang diperagakan atau dengan sumbangan yang diberikan dengan murah hati. Melakukan pekerjaan kecil yang biasa diabaikan orang, justru itulah yang memperoleh upah. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 171 dan 173. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, semangat, dan berkat bagi masing-masing kami untuk lebih yakin untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan di saat ini, kebenaran firman-Mu memberikan penekanan khusus kepada kami. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dunia katakan perkara kecil, itulah yang membuat seseorang berhasil.
perbuatan kasih yang kecil, penyangkalan diri yang kecil, mengucapkan kata-kata yang sederhana yang dapat menolong, hati-hati terhadap dosa kecil. Inilah kehidupan beragama umat Kristiani. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi bangsa dan rakyat kami. Kami juga berdoa Tuhan Engkau memberkati para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Di dalam pelayanan mereka membutuhkan juga pertolongan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh dedikasi di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Terlebih KKR Net yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Tuhan urapi semua para pembicara, agar biarlah mereka dapat menyampaikan kebenaran dengan keberanian kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan kuasa Tuhan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Biarlah itu boleh sesuai dengan titah Tuhan, dan mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekadar memiliki pengetahuan dunia, tetapi memiliki karakter akan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan saja. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita kepada mereka, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan akan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.